Pernah kepikiran nggak gimana caranya membangun di daerah rawan gempa? Di satu sisi kita mau gedung yang kuat banget, yang super aman. Tapi di sisi lain ada yang namanya budget. Nah, menyeimbangkan dua hal ini, kekuatan dan biaya, itu tantangan besarnya. Pertanyaannya jadi begini, gimana caranya kita bangun struktur yang tahan banting pas gempa, tapi biayanya nggak bikin kantong jebol? Nah, inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Dan kutipan ini pas banget, sebuah bangunan itu nggak cukup cuma memenuhi secara teknis, tapi juga harus masuk akal secara ekonomi. Kekuatan dan biaya itu ibarat dua sisi koin yang sama, nggak bisa dipisahin. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pertanyaan bernilai miliaran. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Dilema antara kekuatan dan biaya ini benar-benar dihadapi setiap proyek konstruksi di dunia nyata. Jadi ini bukan cuma teori di kelas, tapi masalah yang sangat praktis. Jadi gimana dong kita mulai mecahin masalah ini? Nah, jawabannya kita mulai dari sisi biayanya dulu, dengan sebuah konsep yang namanya rekayasa nilai atau value engineering. Jadi, apa sih value engineering itu? Gampangnya gini, ini tuh cara yang sistematis dan terorganisir buat dapetin fungsi yang kita butuhin dari sebuah proyek dengan biaya serendah mungkin. Tapi ingat ya, kuncinya bukan cari yang paling murah, tapi gimana kita pakai duit sepintar mungkin. Nah, ini dia jantung dari filosofi rekayasa nilai. Ini bukan sekedar potong-potong anggaran. Ini soal bedah fungsi tiap komponen, terus buang biaya-biaya yang nggak perlu. Fokusnya itu buat dapat nilai terbaik, bukan harga terendah. Tujuannya simple, memaksimalkan fungsi untuk setiap rupiah yang kita keluarkan tanpa ngorbanin kualitas dan performa. Oke, itu tadi dari sisi keuangannya. Sekarang kita lihat dari sisi rekayasanya. Ada cara membangun yang lebih cerdas, namanya desain berbasis kinerja. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Cara lama, force-based design, itu ibaratnya kayak main adu kuat. Semuanya dibikin super kuat, yang akhirnya sering banget jadi over-design dan biayanya bengkak. Nah, cara baru, performance-based design, ini jauh lebih cerdas. Fokusnya bukan lagi di kekuatan kasar, tapi di kinerja. Jadi kita bisa pastikan bangunan akan berperilaku sesuai harapan pas ada gempa. Dan kita cuma perlu perkuat bagian-bagian yang paling penting aja. Terus, senjata rahasia di balik desain canggih ini namanya analisis sekali pushover. Biar gampang, bayangin aja ini kayak uji tabrak virtual buat gedung. Jadi, model digital gedungnya kita dorong pelan-pelan sampai batasnya buat lihat gimana reaksinya. Dan inilah hasilnya yang disebut kurva pushover. Kelihatannya mungkin rumit ya, tapi anggap aja ini kayak hasil EKG-nya gedung. Grafik ini nunjukin seberapa kuat dorongan yang bisa ditahan bangunan dan seberapa jauh dia bakal melentur sebelum rusak. Dari sini, para insinyur bisa lihat dengan jelas di mana titik-titik lemahnya. Tentu aja, semua ide keren ini kan nggak cuma di atas kertas. Penelitian ini benar-benar menerapkan kedua konsep tadi, rekayasa nilai dan desain berbasis kinerja, ke desain bangunan yang nyata buat lihat hasilnya secara langsung. Hipotesisnya sederhana. Gimana kalau kita gabungin penghematan cerdas dari rekayasa nilai dengan desain presisi dari desain berbasis kinerja? Teorinya sih, kita harusnya bisa dapat gedung yang lebih aman, tapi dengan biaya yang lebih murah. Yuk kita lihat buktinya. Nah, disinilah analisisnya jadi menarik. Mereka fokus ke balok dan kolom. Kenapa? Karena, seperti yang kita lihat di diagram ini, dua komponen itu aja udah makan hampir 50% dari total biaya struktur atas. Tapi yang lebih penting, balok dan kolom ini adalah tulang punggung bangunan yang nahan beban gempa. Jadi, kalau kita bisa optimalkan bagian ini, efisiensinya bahkan luar biasa. Dan sekarang, bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Apa yang terjadi pas dua ide brilian ini digabung? Hasilnya persis seperti yang diharapkan, lebih aman dan lebih murah. Dan ini bukan cuma klaim loh, para ahli di lapangan pun setuju. Mereka mengkonfirmasi kalau pendekatan ini bisa mengurangi overdesign yang boros secara signifikan. Penguatan struktur jadi lebih terarah, cuma di bagian yang benar-benar butuh. Ini artinya kita nggak ngorbanin keamanan sama sekali. Malah kita dapat desain yang lebih rasional dan efisien. Dan kuncinya, ya analisis pushover yang tadi kita bahas. Pada akhirnya, kesimpulannya kuat banget. Hasilnya adalah sebuah desain yang udah dioptimalkan dari dua sisi, keselamatan dan biaya. Kita bisa mencapai performa yang kita mau tanpa harus keluar biaya yang nggak perlu. Ini benar-benar kemenangan buat rekayasa yang cerdas. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Kalau ternyata kita bisa membangun dengan lebih cerdas, lebih aman, dan dengan biaya yang lebih efisien,
Lalu, kira-kira seperti apa ya masa depan kota-kota kita?